Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengasihi Allah dan sesama bukan sebatas wacana, tetapi aksi nyata. Sesama saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita memasuki minggu biasa ke-31. Penginjil Markus menyuguhkan kepada kita suatu momen di mana Yesus sedang berada bersama ahli Taurat. Pada kesempatan itu, dikisahkan ahli Taurat mengajukan pertanyaan tentang perintah mana yang paling utama. Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat, Yesus berkata, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Saudaraku sekalian, jawaban Yesus ini mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya iman kekatolikan kita harus berlandaskan cinta kasih. Maksudnya ialah
Hendaknya segala pikiran, perbuatan, dan perkataan kita harus dilakukan atas dasar kasih. Karena kasih melampaui segala-galanya. Kasih berada di atas segala-galanya. Saudara-saudaraku sekalian, lalu bagaimana wujud konkret mengasihi Allah dan sesama manusia yang benar? Wujud konkret mengasihi Allah dan sesama manusia yang sempurna dapat kita lihat dalam kehidupan dan karya Kristus. Kristus sendiri menjadi contoh bagaimana mengasihi Allah dan sesama. Ia adalah teladan yang sempurna. Kristus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Karena itu, wujud kasih kepada Allah dan sesama dalam iman Katolik bukanlah suatu imajinasi, harapan, dan cita-cita umat manusia. Kasih kepada Allah dan sesama manusia merupakan sesuatu yang nyata. Yesus Kristus sendiri membuktikan bagaimana Ia mengasihi Bapa dengan taat sampai mati dengan menyerahkan nyawanya. Dalam kodratnya selaku manusia, Kristus mengasihi setiap orang dengan menyembuhkan yang sakit dan menderita, memberi makan kepada yang lapar, membangkitkan yang mati, serta memberi penghiburan kepada yang berduka. Saudara-saudaraku sekalian, jadi makna mengasihi Allah dan sesama manusia adalah spiritualitas yang selalu mengulurkan tangan untuk mempersembahkan, memberi, dan menyerahkan hidup dengan kasih yang tanpa syarat. Karena itu, tindakan mengasihi Allah dan sesama manusia hanyalah mungkin apabila kita berhasil mengalahkan dan mematikan segala bentuk hawa nafsu dan keinginan duniawi. Lalu dengan pertolongan Roh Kudus, hati kita dimurnikan sehingga dimampukan untuk memuliakan dan menyembah Allah, serta memperlakukan sesama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan inilah yang dilakukan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Bagaimana dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk mengasihi orang-orang miskin, orang-orang menderita yang berada di jalanan Kalkuta. Sesama saudaraku, sanggupkah kita melakukan seperti yang Yesus lakukan? Beranikah kita mengasihi Allah dan sesama, bukan hanya sebatas wacana, tetapi aksi nyata? Semoga firman Tuhan hari ini dapat membantu kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mendengarkan sabdamu. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, ajarlah kami untuk selalu mengasihi, untuk selalu mendasari iman kami dengan kasih. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.